Bayangkan kamu menyerahkan segalanya untuk menolong sahabatmu yang sedang terpuruk. Tapi saat hidupnya berubah, justru kamu yang disingkirkan. Bukan hanya kehilangan persahabatan, tapi juga kehilangan cinta. Hai teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Kalau kamu percaya bahwa setiap luka bisa melahirkan kekuatan, dan bahwa pengkhianatan bisa menjadi jalan untuk menemukan jati diri, kisah ini pasti cocok untukmu. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan tulis di kolom komentar. Kamu dari kota mana? Biar kita saling sapa ya. Hujan gerimis sore itu menyisakan bau tanah yang akrab. Aku duduk di pojok warung, kopi kecil langgananku, sekadar melepas penat dari rutinitas kantor yang melelahkan. Kopi hitam panas di depanku mengepul, menebar aroma yang menenangkan. Tapi pikiranku saat itu sebenarnya tak sedang menikmati kopi, melainkan memikirkan laporan yang harus aku revisi malam ini. Sampai tiba-tiba, mataku menangkap sosok yang familiar di ambang pintu warung. Tubuh kurus, pakaian kumal, dan wajah yang penuh letih itu membuatku terdiam sejenak. Astaga, itu Ratih. Sahabat masa SMA yang dulu selalu ceria, supel, dan penuh semangat. Tapi kali ini, dia tampak seperti perempuan yang baru saja kalah dalam pertarungan panjang melawan hidup. Langkahnya ragu saat memasuki warung, pandangannya menyapu seluruh ruangan, lalu tertumbuk padaku. "Rina?" Suaranya nyaris tak terdengar, serak, dan berat. Aku berdiri, kaget sekaligus haru. "Ratih, ya Allah, kamu kemana aja?" Aku langsung memeluknya. Tubuhnya dingin, dan aku bisa merasakan tulang belikatnya yang menonjol. Dia tersenyum getir, dan detik itu juga aku tahu. Ada cerita panjang di balik matanya yang sayu. Kami duduk, dan dia mulai bercerita sambil memeluk tas ransel tuanya erat-erat. Ternyata, hidupnya berubah drastis sejak 2 tahun lalu. Suaminya meninggal karena kecelakaan kerja. Ia tak punya pekerjaan tetap, dan dengan 1 anak berusia 3 tahun, dia harus bertahan dari pekerjaan serabutan. Kontrakan sudah menunggak 3 bulan, dan tadi pagi ia diusir. Ia mengaku sempat tidur di musala selama 2 malam. Aku tertegun. Rasa bersalah menggelayut di dadaku. Bagaimana mungkin sahabat sebaik Ratih bisa sampai seperti ini, dan aku tak tahu apa-apa. Air matanya menetes tanpa suara, dan hatiku remuk. Kalau bukan karena anakku, mungkin aku udah nyerah, Rin, katanya lirih. Tanpa berpikir panjang, aku menggenggam tangannya. "Kamu ikut aku pulang ya. Nggak usah pikir panjang. Rumahku luas, dan kamu keluarga." Ratih memandangku dengan mata berkaca-kaca. "Serius, Rin, tapi aku takut ngerepotin." "Udah, jangan banyak mikir. Dimas pasti setuju," kataku mantap. Saat itu, aku merasa seperti melakukan hal benar. Menolong sahabat, mengulurkan tangan di saat paling gelap dalam hidupnya. Bukankah itu bentuk persahabatan sejati? Sesampainya di rumah, Dimas terkejut melihat kami, tapi wajahnya berubah iba ketika mendengar cerita Ratih. Dengan ramah, dia membawakan teh hangat dan berkata, "Selama kamu di sini, anggap ini rumah sendiri. Tenang aja, Ratih. Anakku yang baru berusia 5 tahun, Gita, langsung akrab dengan anak Ratih, Farel. Mereka bermain bersama seperti saudara. Suasana rumah kami yang biasanya hening tiba-tiba penuh tawa anak-anak. Bahkan aku sempat berpikir, mungkin ini yang aku butuhkan. Kehangatan keluarga besar di tengah kehidupan yang mulai terasa hampa oleh rutinitas. Hari-hari berikutnya berjalan begitu cepat. Ratih membantu pekerjaan rumah, menjaga anak-anak, bahkan memasak makan malam jika aku pulang terlambat. Aku benar-benar merasa terbantu. Dimas juga terlihat nyaman, sering mengobrol dengannya sambil menonton TV di ruang tamu. Kadang aku mendengar mereka tertawa bersama, dan aku merasa senang. Senang karena suamiku bisa menghargai kehadiran sahabatku. Bukankah itu tanda keluarga yang harmonis? Tapi entah kenapa, di suatu malam, saat aku menatap mereka dari pintu kamar, ada sesuatu dalam tawa mereka yang membuat dadaku sesak. Aku tak tahu apa itu. Hanya perasaan ganjil yang seperti embun tipis di kaca jendela.
Tidak terlihat jelas, tapi cukup membuat pandangan jadi kabur. Namun, aku mengusir prasangka itu jauh-jauh. Aku percaya pada Ratih. Dia sahabatku. Aku percaya pada Dimas. Dia suamiku. Apa yang bisa salah dari dua orang yang begitu aku cintai? Waktu itu, aku belum tahu bahwa terkadang kebaikan yang kita tanam di ladang yang salah bisa tumbuh jadi duri yang menusuk kita sendiri. 2 bulan berlalu sejak Ratih dan anaknya tinggal di rumah kami. Awalnya, semua terasa hangat dan mengharukan. Ratih menjadi bagian dari keluarga kami. Ia begitu rajin, begitu ringan tangan, bahkan sering membuatkan bekal untuk Gita dan sarapan pagi untuk Dimas sebelum berangkat kerja. Kadang, aku pulang dari kantor dan mendapati rumah sudah bersih, makanan tersaji rapi, anak-anak tertidur pula setelah bermain seharian. Aku bersyukur. Sangat bersyukur. Tapi ada satu perubahan kecil yang perlahan terasa. Dimas mulai berubah. Bukan perubahan yang mencolok, tapi cukup untuk membuat hatiku tak tenang. Dulu, dia selalu mengabari kalau pulang terlambat. Sekarang, dia sering lupa. Dulu, dia selalu mencium keningku sebelum berangkat kerja. Sekarang, kadang hanya melambaikan tangan dari jauh. Aku sempat menganggap ini karena beban kerja yang menumpuk. Tapi entah kenapa, aku merasa ada yang lebih dari itu. Puncaknya terjadi saat malam ulang tahunku. Aku pulang lebih awal dengan harapan bisa mengejutkan mereka. Tapi saat membuka pintu, aku mendengar suara tawa dari dapur, suara Dimas dan Ratih. Lalu senyap. Aku mendekat dan mendapati mereka duduk berdua. Dimas sedang menunjukkan sesuatu di layar ponsel, dan Ratih tertawa sambil menepuk lengan Dimas. Kamu udah pulang, Rin?" tanya Ratih. Sedikit gugup, Dimas berdiri, seolah baru sadar kehadiranku. "Tadi, aku cuma nunjukin video lucu ke Ratih." Aku mengangguk, memaksakan senyum. "Iya, aku dengar kalian ketawa. Malam itu aku tidur dengan gelisah. Bukan karena kejadian tadi, tapi karena cara..." Dimas melihat Ratih, seperti saat dulu dia menatapku di awal pernikahan kami. Tapi aku terus menahan diri. Aku berpikir, mungkin aku terlalu sensitif. Lagi pula Ratih sahabatku. Mana mungkin ia melakukan hal tak pantas di rumahku, padahal aku yang menyelamatkannya. Beberapa hari kemudian, aku menemukan Dimas berdandan lebih rapi dari biasanya saat hendak berangkat kerja. Ia bahkan semprot parfum yang jarang ia pakai. "Sayang, ada acara kantor ya?" tanyaku sambil membawakan dasinya. "Enggak, biasa aja. Mau ketemu klien." Jawabnya cepat. Aku hanya mengangguk, tapi hatiku gelisah. Aku mulai merasa seperti orang asing, di rumah sendiri. Dan semua kecurigaanku seolah mendapat pembenaran ketika Gita mendekatiku sore itu sambil berkata polos, "Mah, tadi ayah peluk Tante Ratih." Aku tercekat. "Di mana?" "Di dapur. Tapi ayah bilang, jangan cerita ke mama." Tapi aku bilang aja, soalnya kan nggak boleh bohong, ya kan, Ma? Aku peluk Gita erat-erat, menahan gemetar. Aku ingin sekali marah. Tapi kepada siapa? Kepada anakku yang jujur? Kepada Dimas yang entah sedang bermain api? Atau kepada Ratih, sahabat yang sudah aku anggap seperti saudara? Malam itu, aku duduk sendiri di balkon, menatap langit yang kelabu. Bulan pun sembunyi, dan untuk pertama kalinya, aku menangis bukan karena sedih, tapi karena marah kepada diriku sendiri. Kenapa aku terlalu baik? Kenapa aku terlalu percaya? Keesokan harinya, aku sengaja tidak berangkat ke kantor. Aku pura-pura sakit kepala. Aku ingin melihat apa yang akan terjadi ketika aku tidak ada di rumah. Dan benar saja, Ratih keluar kamar dengan dandan lengkap. Lipstik, bedak tipis, bahkan parfum. Dia pikir aku sedang tidur, jadi dia tak tahu aku mengintip dari balik jendela kamar. Tak lama setelah itu, Dimas pulang. Katanya tadi lupa ambil dompet. Tapi saat melihat Ratih, ekspresinya berbeda. Terang benderang, matanya berbinar. Mereka ngobrol sebentar di ruang tamu. Aku tak mendengar apa yang mereka bicarakan. Tapi saat Ratih tertawa kecil dan menepuk pundak,
Dimas, aku tahu, ini bukan sekadar teman. Bukan pula sahabat. Ada sesuatu di sana yang tak seharusnya ada. Aku tak langsung marah. Aku diam. Aku simpan semuanya. Aku masih menunggu waktu. Karena aku ingin mereka sendiri yang menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya, dan waktu itu akan segera datang. Hari-hari berikutnya seperti neraka yang sunyi. Aku tersenyum di luar, tapi hatiku retak perlahan di dalam. Aku mulai menjaga jarak. Tidak lagi mengobrol lama dengan Dimas. Tidak lagi makan malam bersama dengan Ratih. Semua terasa semu. Aku seperti hidup di tengah dua orang asing yang sedang berpura-pura saling tak kenal. Padahal aku tahu betul. Di balik tirai rumah ini, ada luka yang mulai menganga. Aku mulai melakukan sesuatu yang tak pernah terpikir sebelumnya. Diam-diam, aku memeriksa ponsel Dimas saat ia tertidur. Aku tahu itu salah, tapi aku butuh jawaban. Dan benar saja, pesan-pesan itu ada. Terhapus sebagian, tapi beberapa masih tertinggal cukup jelas. Kamu tidur jam berapa tadi? Aku kepikiran terus. Kalau aku bukan sahabatnya, apa kamu mau serius sama aku? Maaf ya kalau aku bikin kamu bingung, tapi aku nggak bisa bohong soal perasaanku. Tanganku gemetar. Tubuhku panas dingin. Itu bukan pesan dari suami kepada istrinya. Itu pesan antara dua orang yang seharusnya tidak saling menyentuh, tidak saling jatuh hati. Tapi mereka melakukannya. Mereka mengkhianatiku. Secara perlahan, diam-diam, tapi dalam sekali. Malam itu aku tidak bisa tidur. Di sisi lain ranjang, Dimas tetap terlelap, seolah tak terjadi apa-apa. Aku memandangi wajahnya yang dulu sangat aku cintai. Kini begitu asing. Dan aku bertanya pada diriku sendiri, apa aku begitu tidak cukup? Apa cintaku selama ini begitu mudah dilupakan? Besoknya, aku mengatur rencana kecil. Aku pura-pura harus keluar kota untuk urusan pekerjaan. Aku berpamitan kepada Dimas dan Ratih, menitipkan Gita kepada ibuku. Tapi sebenarnya, aku tidak kemana-mana. Aku kembali ke rumah diam-diam. 1 jam setelah mereka pikir aku sudah pergi. Dan dari mobil yang terparkir di ujung jalan, aku menyaksikan apa yang selama ini hanya menjadi bayangan paling menakutkan dalam hidupku. Ratih keluar rumah dengan baju yang biasa ia pakai di luar. Tapi wajahnya dirias halus. Tak lama kemudian, Dimas keluar. Juga dengan tampilan rapi dan senyum kecil yang dulu hanya milikku. Mereka naik mobil bersama. Aku mengikuti dari jauh. Jantungku berdegup begitu keras, tanganku menggenggam kemudi sekuat tenaga. Mereka berhenti di sebuah kafe kecil, duduk berdua di pojok ruangan. Aku tidak mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi dari gestur mereka, dari cara Dimas menyentuh tangan Ratih di atas meja, aku tahu. Tidak ada lagi ruang untuk penyangkalan. Tangisku pecah di parkiran. Aku merasa dikhianati 2 kali. Oleh pria yang bersumpah mencintaiku seumur hidup. Dan oleh sahabat yang dulu aku peluk saat ia tak punya siapa-siapa. Hatiku hancur, bukan karena kehilangan cinta, tapi karena kehilangan kepercayaan. Aku pulang larut malam. Dimas sudah di rumah lebih dulu. Ia tidak sadar aku mengikutinya. Ratih pun sudah masuk ke kamarnya. Aku hanya duduk diam di ruang tamu, menatap kosong ke arah dinding. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku sadar. Kadang, yang paling melukai bukan pukulan atau teriakan, tapi senyuman palsu dan kebaikan yang disalahgunakan. Keesokan harinya, aku tidak membahas apapun. Aku hanya mengemas pakaianku dan milik kita. Dengan suara tenang, aku bilang pada Dimas, aku akan pergi, tapi bukan karena aku lemah. Justru karena aku cukup kuat untuk meninggalkan yang tidak menghargai. Dimas tertegun. Ratih muncul dari balik pintu. Wajahnya pucat. Rin, aku bisa jelaskan. Aku menatapnya dalam-dalam. Jangan repot-repot. Ratih, ya namaku tahu segalanya. Dan kau berhasil selamat. Kau rebut suamiku setelah aku selamatkan hidupmu. Ratih menunduk. Tak ada air mata. Hanya bisu yang menyayat. Aku keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang.
membawa Gita dan hatiku yang robek. Tapi juga membawa sesuatu yang lebih berharga, harga diri. Aku tahu, hidup tidak akan mudah setelah ini. Tapi aku juga tahu, aku tidak akan pernah menyesali kebaikan yang pernah aku lakukan. Karena meski mereka membalas dengan racun, aku tetap memilih jadi air yang menyembuhkan. Aku memulai hidup dari awal lagi. Bersama Gita, aku pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Tidak luas, tidak mewah, bahkan cat dindingnya sudah mengelupas di sana-sini. Tapi justru di tempat sederhana itulah, aku mulai membangun diriku yang baru. Seorang perempuan yang pernah terluka, tapi tidak memilih tenggelam. Hari-hariku diisi dengan menangis di malam hari dan tersenyum di pagi hari demi Gita. Anak kecil itu tidak mengerti banyak, tapi ia cukup pintar untuk tahu bahwa rumah baru ini bukan tempat bermain yang dulu, dan ibunya kini sering melamun sendiri. Kadang Gita memelukku tiba-tiba dan bertanya, "Mama sedih ya?" Aku hanya bisa tersenyum dan memeluknya erat. Anak ini adalah satu-satunya alasan aku tidak hancur sepenuhnya. Pekerjaan tetapku di kantor tetap berjalan, tapi beban mental membuatku nyaris tak fokus. Aku sering menangis diam-diam di toilet kantor, atau pulang lebih awal dengan alasan sakit. Sampai suatu hari, aku memutuskan untuk menulis. Menulis tentang semua rasa yang tidak bisa aku ungkap. Tentang dikhianati, tentang patah, tentang bangkit. Awalnya hanya untuk pelampiasan, tapi tulisan-tulisanku itu mulai aku unggah ke blog pribadi, tak disangka, responsnya luar biasa. Banyak wanita yang membaca kisahku, dan mereka berkata, "Aku juga pernah merasakannya. Kamu membuatku merasa tidak sendiri." Bahkan ada yang mengirim pesan pribadi untuk curhat. Di situ aku merasa, mungkin aku tidak sepenuhnya hancur. Mungkin, luka ini bisa jadi pelita bagi orang lain. Blogku mulai ramai pengunjung. Ada tawaran menulis di majalah digital, lalu undangan untuk menjadi pembicara di komunitas perempuan. Aku, yang dulu hanya menangis diam-diam, di balik bantal, kini diminta bicara di depan ratusan orang. Rasanya aneh, tapi juga menguatkan. Setiap kali aku menceritakan kisahku, aku merasa satu helai luka sembuh sedikit demi sedikit. Di tengah proses itu, aku kembali mencintai diriku sendiri. Aku memotong rambutku pendek, bukan karena ingin bergaya, tapi karena aku ingin menandai fase baru. Aku mulai merawat diriku, tidak lagi bergantung pada validasi orang lain. Aku tak butuh Dimas untuk membuatku merasa berharga. Aku tak butuh Ratih untuk membuatku merasa berarti. Aku cukup, aku utuh. Hingga suatu sore, ketika aku sedang menemani Gita menggambar di taman kecil dekat kontrakan, ponselku berdering. Nama yang muncul membuat dadaku sesak. Ratih. Aku hampir tak menjawab. Tapi ada dorongan dalam hati, semacam rasa penasaran. Atau mungkin rasa ingin tahu apakah mereka bahagia setelah semua yang mereka rusak. "Rin," suara di seberang sana terdengar lemah. "Ada apa, Ratih?" tanyaku dingin. "Dimas, dia pergi. Meninggalkan aku. Katanya dia cuma butuh pelarian. Dia bilang enggak pernah benar-benar mencintaiku." Aku diam. Tidak ada perasaan puas. Tidak ada dendam yang terbalaskan. Hanya hampa. Karena ternyata benar, yang dibangun dari pengkhianatan tak akan bertahan. Aku minta maaf, Rin. Aku tahu aku jahat. Tapi aku benar-benar minta maaf. Aku menarik napas panjang. Lalu ku jawab pelan, "Ratih, aku sudah memaafkanmu. Tapi itu tidak berarti aku melupakan apa yang kau lakukan. Aku baik, bukan karena aku bodoh. Aku ikhlas, bukan karena aku kalah. Aku hanya memilih jadi orang yang tidak ingin membalas luka dengan luka." Lalu aku menutup telepon itu. Dan saat itu juga, rasanya seperti satu pintu besar dalam hidupku tertutup dengan tenang. Tak ada amarah, tak ada tangis, hanya kedamaian. Karena ternyata, puncak dari kekuatan bukanlah membalas, tapi melepaskan. Aku menatap Gita yang masih sibuk mewarnai. Aku tersenyum. "Kita sudah cukup, Nak. Kita nggak butuh siapa-siapa yang nggak bisa menghargai." Dari puing-puing kehancuran, aku berdiri. Elsno, bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa perempuan bisa hancur, tapi juga bisa tumbuh. Bahkan dari akar yang paling dalam,
3 tahun telah berlalu sejak aku melangkah pergi dari rumah yang dulu kubangun dengan cinta dan kepercayaan. Kini, hidupku benar-benar berbeda. Tidak mewah, tidak serba mudah, tapi damai. Dan itu lebih dari cukup. Aku tinggal di rumah kecil yang dibeli dari hasil tabunganku sendiri, dari kerja keras dan berbagai undangan sebagai pembicara. Siapa sangka, luka yang dulu kucaci justru menjadi jalan berkah yang tak kusangka. Gita tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penyayang. Ia tahu bahwa ayahnya sudah tidak tinggal bersama kami, tapi tak pernah sekalipun ia bertanya mengapa. Seolah ia tahu, ada hal-hal yang lebih baik disimpan sebagai cerita dalam hati. Kami membangun dunia kami sendiri, penuh tawa dan pelukan, dan itu sudah cukup menjadi obat bagi luka-luka lama. Sore itu, aku baru saja selesai mengisi seminar tentang perempuan yang bertahan setelah patah. Saat keluar dari gedung, aku mendapati seseorang berdiri di dekat pintu pagar. Sosok yang dulu begitu ku kenal, Dimas. Ia tampak kurus, wajahnya kusam, dan matanya tak lagi menyala seperti dulu, seperti seseorang yang sedang mencari potongan jiwanya yang hilang. Rina. Sapanya pelan. Aku tidak menjawab. Hanya berdiri diam. Tidak karena benci, tapi karena sudah tidak ada lagi yang perlu diucapkan. Aku tahu aku tidak pantas muncul lagi. Tapi aku cuma ingin bilang, aku minta maaf, katanya lirih. Aku menatapnya, lama, dalam. Apa yang kamu cari, Dimas? Maaf dariku? Atau dari hidup yang kamu hancurkan sendiri? Ia menunduk. Aku kira Ratih bisa menggantikanmu. Tapi ternyata, dia hanya bayangan dari apa yang aku cari. Bukan kamu. Aku tersenyum kecil, tapi tak ada bahagia dalam senyum itu. Aku bukan orang yang kamu cari, Dimas. Aku adalah orang yang kamu buang. Dimas terdiam. Aku bisa melihat penyesalan dalam matanya. Tapi penyesalan tidak mengubah apapun. Tidak membalikkan waktu. Tidak menyembuhkan luka. Tidak mengembalikan harga diri yang pernah diinjak. Aku hanya ingin tahu, kamu bahagia sekarang? Tanyanya. Aku menatap langit senja yang mulai memerah, lalu menjawab, sangat bahagia. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih diriku sendiri. Tanpa menunggu jawaban, aku berjalan pergi. Dan saat itu, aku tahu, inilah bentuk paling tinggi dari kebebasan. Bukan membalas dendam, bukan menuntut balasan, tapi berdiri tegak dengan luka yang telah sembuh, dan berjalan ke depan tanpa menoleh. Hari-hari selanjutnya terasa seperti hadiah dari semesta. Aku mulai menulis buku pertamaku. Judulnya, Dikhianati, Tapi Tidak Mati. Buku itu meledak di pasaran, menjadi bahan diskusi di banyak komunitas perempuan. Dan yang paling membahagiakan, aku bisa menyekolahkan Gita di sekolah yang dulu hanya bisa aku impikan. Suatu hari, aku melihat unggahan Ratih di media sosial. Dia membuka jasa terapi untuk perempuan yang pernah diselingkuhi. Ironis, tapi aku tidak marah. Mungkin itu jalan dia untuk menebus dosa. Aku tidak tahu, dan aku tidak ingin tahu lebih jauh. Karena hidupku sudah terlalu penuh dengan hal baik untuk dipenuhi dendam masa lalu. Aku tidak lagi berharap Dimas akan menyesali segalanya di sisa hidupnya, atau bahwa Ratih akan merasa bersalah setiap hari. Tidak. Karena aku tahu, karma tak butuh saksi. Dia akan datang dengan caranya sendiri. Dan saat itu tiba, mereka akan tahu apa rasanya ditinggalkan oleh seseorang yang benar-benar mencintai. Kini, aku tahu bahwa tidak semua orang yang kita tolong akan membalas dengan kebaikan. Tapi itu tidak menjadikan kita lemah. Justru itu membuat kita lebih kuat. Karena kebaikan sejatinya bukan tentang siapa yang kita tolong, tapi tentang siapa kita sebenarnya. Dan aku memilih untuk tetap jadi baik, meski dunia tidak selalu membalasnya dengan indah. Jika kamu pernah merasa dikhianati oleh orang yang paling kamu percaya, ketahuilah, kamu tidak sendiri. Tapi yang paling penting bukan siapa yang melukaimu, melainkan siapa dirimu setelah sembuh. Tulis di kolom komentar. Kamu pernah disakiti siapa dan apa yang paling membuatmu bangkit? Absen dulu di kolom komentar
dari kota mana kamu nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar makin banyak perempuan hebat yang tahu mereka tidak sendirian.